Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan podcast Portal Media, kembali lagi episode ini. Setelah 2 episode saya harus menyingkir sebentar karena ada halangan. Hari ini saya mulai lagi dengan hati sedikit bergetar-getar karena saya kedatangan podcaster tidak terlalu berlebihan kalau saya podcaster terbesar di Makassar. Amin. Ada Kakak Rijal Jamal. Assalamualaikum. Terima kasih Kakak. banyak. Waalaikumsalam. Thank you banget Portal Media. Kak Cale sudah diundang. Ini podcast perdana pasca pemilu. Podcaster yang podcast pertama pasca pemilu. Saya saja belum bikin konten podcast pasca pemilu karena masih pantau-pantau hasil rekapan hasil dan Siap. Portal Media terlalu berani mengundang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kakak sehat kakak? Alhamdulillah sesuai doa Kakanda. Perjalanan sekian bulan pemilu menguras energi lah pasti. Kurang lebih 17 bulan saya 17 aktif. bulan, Ya, 1 tahun lebih. Iya, kurang lebih 1 tahun lebih, 17 bulan aktif dan banyak pelajaran, banyak dinamika. Kalau ditanya menguras energi jelas, pasti. Waktu, tenaga, uang, biaya, ya materi dan emosi tentunya. Itu. Sebenarnya kakak, Ya. mungkin sudah berkali-kali kita ditanya. Apa itu? Mungkin berkali-kali kita ditanya. Kenapa kau berani ke politik? Iya, maksudku begini kakak. Toh sebagai seorang YouTuber, kita sudah mapan di situ. Iya. Kenapakah harus pergi ke politik kakak? Apakah ini? Apa kita cari? Dr. Fadli Ananda pernah kasih tahu saya. Iya. Kan dia mentor saya ini. Dok, siap dok. Dr. Fadli Ananda pernah bilang ke saya bahwa Jal ingat, tidak ada kemajuan bagi seorang anak muda kalau dia tetap berada di zona nyamannya. Jadi di konten kakak, saya itu zona nyaman banget. Iya, artinya alhamdulillah popularitas kita dapat, pendapatan, income ada kita dapat, cukup lah. Nggak banyak juga seperti asumsi kebanyakan orang, tetapi cukup lah untuk setiap kita ada ingin beli adalah. Tetapi saya nyaman dan menurutku ketika kita sudah mentok, itu kan cuma 2 pilihannya, jatuh ke bawah atau ke kiri kanan. Politik adalah jalan saya pilih ke kanan, ke samping lah kira-kira. Jalur berbeda. Jadi I am content creator but I'm survive in politics. Kira-kira begitu kakak. Kapan itu kita pikir kayaknya saya pindah jalur ini. Begini maksudku kakak. Pasti ada yang merangsang itu, ada yang pemantiknya. Ada triggernya. Apa itu kakak? Triggernya atau yang pancing sebenarnya pertama adalah berangkat dari keresahan. Bikin podcast saja, bikin konten saja kakak Cale, kan saya berangkat dari keresahan. Betul. Nah sama dengan politik, ada keresahan. Yang kan selama ini market kontenku kadang podcast ada kan pemerintahan, politik. Yang secara tidak langsung aktif ataupun pasif saya berinteraksi langsung dengan orang yang bergelut dalam dunia politik. Saya tahu baiknya di mana, saya tahu juga hancur dan rusaknya nih barang di mana. Apalagi sebelum kami di konten, kami memang pelaku dalam dunia politik di belakang layar. Betul. Membantu para calon-calon kandidat dan seterusnya. Dan dari situ saya belajar bahwa saya punya pengalaman dari orang, saya punya ilmu dari orang, saya juga belajar secara langsung, dan yang paling penting adalah ada keresahan. Keloplah ini barang, tinggal bagaimana niatnya. Nah niatnya yang lama kakak, karena saya takut terjebak, jangan sampai niatku ke politik ini seperti politisi yang selama ini banyak masyarakat kecewa. Saya mencoba mencari niat yang butuh waktu. Iya, sebenarnya ajakannya luar biasa. Pertama keresahan, yang kedua adalah memang ada ajakan dari masyarakat. Jal, jangan kau hanya banyak bicara. Karena jadi pemateri kau, kau bantu orang politik dan sebagainya. Coba kau beda yang terlibat. Saya tidak mau momentum itu terlewat kandaku. Artinya apa? Momentumnya ada, kesempatannya ada, terus saya lewatkan begitu saja. Saya cuma tidak mau menjadi sebagai dalam tanda kutip mengencingi sejarah. Siap. Coba bahasan. Tapi itulah yang saya ingin sampaikan kakak Cale. Bahwa ketika ada sejarah memanggilmu, lalu Anda tidak terlibat di sana, bahkan justru Anda mengata-ngatai atau bahkan apatis. Nah saya tidak mau itu kakak. Kak Rijal hanya bicara, pernah kau coba? Kan orang bilang biasa, bagaimana caranya kita tahu dalamnya itu lautan kalau tidak kita selami. Bagaimana caranya kita bilang Kak Rijal bahwa itu politik kotor kalau tidak kita coba bos.
Jadi saya pernah baca artikel kakak. Iya. Penelitian di dunia ini salah satu alasan kenapa anak muda tidak mau terlibat politik itu karena anak muda menganggap politik itu pertama itu hanya untuk orang tua. Yang kedua karena politik itu kotor. Nah ini pertanyaanku sebagai anak muda yang berbeda jauh sebelum masuk ke politik kan jauh sekali perbedaannya. Iya. Sebagai anak muda yang terjun ke politik baru pertama kali kakak. Iya, pertama kali. Pertanyaanku memang sekotor itu kah? Ya tidak bisa kita pungkiri kakak, Oke. bahwa kita berharap ekspektasinya tinggi sekali bahwa politik yang ideal, dan saya coba berusaha melakukan itu di Dapil Goa Takalar kakak. Iya. Yang partai memberikan mandat di situ, dan memang pada kenyataannya PKB kakak Iya PKB. Oke. PKB. Dan memang kalau tidak salah ketika kemudian nama bilang ini kakak. Iya, sudah Mi. Iya, karena sudah Mi kurasa. Iya, Sudah iya. Mi kurasa, Iya, kulihat iya. langsung dan sebagainya. Jadi Jadi memang pada kenyataannya politik itu kotor, iya. iya. Ya, jadi memang perlu pertimbangan banyak hal, memang orang banyak terlibat. Dan ketika saya terjun kakak, ada 3 hambatan yang saya hadapi. Oke, satu. Satu, stigma. Ketika saya datang membawa idealnya politik itu seperti apa dengan konsep idealisme yang kami lakukan selama ini. Karaeng, daengku, tahu-tahu sari batangku ngaseng, inilah politik yang bagus, yang benarnya itu begini. Jadi saya tuh kalau datang kakak, 80% edukasi, 20% baru kampanye. Karena kalau saya mengkampanye dulu, mereka sudah ada stigmanya bahwa politik itu jelek, politik itu sama juga dengan yang lain nanti, paluka, pabale-bale dan seterusnya. Itu yang saya alami langsung kakak. Tidak nu jampangi juga Iya, kalau dan naik kok. jampangi kak, Iya, dan iya. seterusnya. Jadi stigmanya menganggap politik itu kotor. Jadi yang saya lakukan pertama adalah menjelaskan ke masyarakat bahwa stigmanya yang dianggap masyarakat seperti itu, bahwa politik itu begini, Pak Rijal, ku jelaskan ki dulu kenapa bisa begitu. Tidak boleh kan langsung lawan ki. Cara berpikirnya, ku ikuti dulu cara berpikirnya masyarakat, kenapa sehingga masyarakat berpikir begitu. Ku jelaskan ki ini penyebabnya, ini masalahnya, lalu saya mencoba memberikan solusi. Diterima syukur, tidak diterima juga tidak apa-apa. Tantangan yang kedua adalah biaya. Iya. Bahwa tidak bisa jami ki masuk politik kalau biayanya tidak cukup alias uangmu sedikit. Iya, iya. Saya awalnya orang yang tidak percaya itu. Setelah saya masuk, Percaya. memang biaya pak, tidak bisa pak. Bahkan untuk kalah pun butuh biaya besar. Untuk Ya kan? Sepakat kan Dato? Untuk Iya, kalah iya. Anda harus mengeluarkan biaya bos di politik. Jadi kalau niatnya memang setengah-setengah, kalau saya di Islam di PKB, kebetulan kami partai Islam kakak, niatnya hanya bersandar pada duniawi 100%, memang rumah sakit Dadi adalah tempat Iya, paling terbaik iya, setelah iya, pileg. iya. Iya. Sudah disiapkan juga kan kemarin kan. Sudah disiapkan pakai APBD lagi. Kalau boleh spill, Iya. berapa kayak ini untuk atau begini deh. Iya. Idealnya orang itu kakak Iya. untuk jadi anggota DPR kan kemarin sebenarnya kakak Iya, saya iya. sempat undang salah satu dosen dari Unhas itu bahas biaya politik sebenarnya kakak. Memang seperti yang kita bilang ini lumrah. Iya. Kesannya ya kita tidak boleh bilang ini sebagai kultur tapi Iya. memang kesannya lumrah. Kalau bisa di-spill kakak berapakah sebenarnya ini untuk jadi ini idealnya aja lah idealnya. Idealnya untuk jadi anggota DPR provinsi lah ceritanya. Ada 2 faktor kakak. Oke. Iya, pertama faktor calonnya, yang kedua faktor sosial masyarakatnya. Iya, karena pertama faktor calonnya misalnya, anggaplah masyarakat mungkin tidak pragmatis amat kakak. Tapi calonnya memang mau ya karena kemungkinan kemampuan calon hanya di situ. Saya punya kemampuan memang ini hanya di uang. Ya, jadi sudahlah saya belanja di bagian-bagian akhir. Yang kedua faktor sosial, di mana memang masyarakat yang pasang tarif memang ada range-nya. Bahkan ada paket bundling. Iya. Paket bundling tuh Maksudnya ya DPRD dan DPRD kabupaten dan provinsi sekian. Kan ada dulu misalnya kabupaten 200 sampai 300 ribu. Iya. Provinsi 100 sampai 150 ribu. Iya. DPR ini 50 ribu plus sarung misalnya. Oh, gitu, iya. Tapi kalau paket itu jauh lebih murah kenanya. Iya, ada begitu kan dah. Ada paket 500 ribu. Jadi tandem gitu. Sampai segitu kan dah. Mau katanya gini kakak. Kecewa Kika Enggak kakak. sama masyarakat tuh kecewa. Oh iya, kalau kecewa sama masyarakat iya kecewa. Itu lumrah kakak. Iya. Kecewanya dalam artian bisa jadi ada faktor kesalahanku juga. Kesalahan tak kakak? Iya, kita ini kan semua yang tidak terlibat dalam. Oke, kita lepaskan dulu partai dan partisannya. Semua orang yang di luar partai politik bagi saya adalah edukator politik.
Semua orang di partai politik, Di di luar luar partai politik adalah adalah edukator politik. Dan Oke. itu wajib kakak. Mulai dari akademisi, ustadz, tokoh agama, pengusaha, UMKM, aktivis. Anda ada edukator politik. Di mana Anda mengedukasi, bukan jelang pemilihan. Ya. Jauh sebelum pemilihan. Dan sudah saatnya teman-teman yang hari ini melihat kondisi sedang tidak baik-baik saja kalau mereka beranggapan demikian. 14 Februari kita pemilihan. 15 Februari sudah kita wajib mulai edukasi politik untuk di 2029. Tidak ada jalan lain nih kakak. Kalau memang kita merasa bahwa apa yang terjadi selama ini tidak ideal atau atau tidak semestinya yang terjadi di masyarakat melihat kondisi politik kita, maka yang pengusaha, yang dokter, yang content creator, selebgram, Anda edukator politik dong. Karena itu cara paling sederhana selemah-lemah iman untuk membantu kita punya negara. Kemarin saya ditanyakan dah, Kak Rijal, apa perannya anak muda untuk dalam menghadapi pemilu 2024? Ku bilang kalau dekat-dekat sekarang baru kamu berperan, terlambat mi cilaka. Iya, ku bilang begitu kan, datang sama anak-anak kak. Kan bahasa tongkrongan kau ingin ku pakai toh. Iya, maksudnya kan dah bilang kak sekurang-kurangnya ada 4. 1, kau jadi peserta pemilu. Itu caranya anak muda berperan di pemilu 2024 kemarin. Jadi peserta kok. Kanda tidak bisa mah jadi peserta, kalau begitu jadi penyelenggara kok. Apakah itu KPU, apa itu Bawaslu, pemantau, PPK, KPPS, abdi negara, itu penyelenggara supaya kau jaga ini barang. Karena lewat pendaftaran, kalau begitu bekerja sama kau dengan penyelenggara. Yaitu apa? Misalnya kau dari Muhammadiyah, kau dari NU, kerjasama dengan KPU, sosialisasikan bagaimana cara memilih yang baik dan orang-orang yang terbaik dipilih itu ini, begini syaratnya. Yang terakhir selama-lama iman, tidak Tomiko jadi peserta, tidak bisa jadi penyelenggara, tidak Tomiko bisa bekerja sama karena tidak ada organisasimu, maka yang terakhir adalah kampanyekan orang yang anggap baik. Itu peran sederhananya kak menurut saya. Iya. Kakak, bolehkah atau bisakah saya bilang masih ada aja harapan untuk anak muda ini? Artinya begini kakak, kan kalau kita ini, kalau saya perhatikan konten-konten sepertinya memang kita menyasar anak muda untuk memilih kita kan begitu toh. Nah, sejauh sampai ke sini langkah pertanyaannya, bisakah kita berharap pada anak-anak muda? Bisa sekali kakak. Yang penting kita punya konsensus. Maksudnya kesepakatan bersama. Kan kemarin bertanya ke sama anak-anak, itu anak-anak muda masyarakat. Dan mohon maaf kak, ini ku sampaikan di kesempatan yang baik ini, saya bongkar apa yang selama ini. Alhamdulillah, lanjut. Anak muda yang menurutku pengecut begitu. Pengecut kakak? Iya. Keras katanya ini kakak? Iya. Kenapa? Maksudku kita jengkel kalau ada pejabat korup. Kita marah kalau ada DPR korup atau tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. Tapi ketika kemarin pemilihan, kemengasan kok. Iya. Jadi merasa ditinggalkan. Iya, bukan merasa ditinggalkan kakak, tapi justru ada sebagian yang justru menanti memang uangnya para caleg-caleg. Iya maksudku, makanya saya tuh beberapa aja yang suka demo-demo itu kakak saya tarik. Iya maksudku, jangan ku biarkan saya ini sendiri. Ayo sama-sama. Kalau nu anggap saya betul-betul ada harapan, tapi kalau tidak ada enggak apa-apa. Cari mikir caleg lain yang kita anggap juga bagus. Iya, yang poinnya adalah ketika nanti kita menuntut, ini wakil rakyat tidak benar, tidak mau mendengarkan ini, kenapa undang-undang ini disahkan, harusnya tidak bertentangan dengan aspirasi masyarakat. Tapi ketika pemilihanmu kemarin kau dibayar, jangan kau demo bos. Gara-gara kau tonji ini cilaka. Maksudku saya pulang mah kok. Kalau kau dikasih oke lah, tapi ini bahkan sampai ada yang pragmatis memang tidak mau pilih karena memang tidak dibayar. Ada kakak? Tidak enak lah dan tidak etis saya sampaikan di sini. Cuma ini menjadi PR bersama. Bisa jadi ada kontribusi kesalahannya kakak Rijal. Terlambat kak mengedukasi. Walaupun dengan sekuat tenaga kakak, saya gunakan semua alat yang saya punya untuk bisa mengedukasi masyarakat. Karena tidak mau kak mengencingi sejarah kakak. Sejarahnya lewat, saya justru hanya mengikuti sejarah yang sudah ada tanpa memberikan warna di situ. Ngapain saya sekolah? Ngapain saya ikut pengkaderan dan seterusnya. Jadi bisa Ji. Bisa sekali. Bisa sekali. Yang penting kita punya kesepakatan bersama kakak. Bahwa kemudian anak politik yang bagus itu ke depan ada sumbernya anak muda, saya sepakat itu. Tinggal memang perjuangannya tidak bisa dalam 3 bulan sebelum pemilu. Perlu waktu, perlu proses. Iya, pisau yang tajam pun butuh diasah kan. Iya. Pokoknya segala sesuatu yang menurutku bisa akan sesuai harapan itu memang butuh waktu, tapi tidak boleh dikerjakan sendiri.
harus berkolaborasi dengan banyak pihak. Memang harus kerjaan kolektif. Iya, kerjaan kolektif. Kan kemarin bertanya ke sama Nana, "Weh, dari mana sebenarnya ini serangan pajar sembarang?" Siapa yang pertama kali? Iya, Apakah iya. calegnya atau Iya. masyarakatnya Minta, meminta? iya. Iya. Ternyata lebih daripada anggaplah 10 orang saya tanya, 7 yang menjawab itu berawal dari calegnya. Calegnya yang Iya, duluan. calegnya yang duluan memberi. Karena memang cara paling mudah untuk meraih suara adalah beli. Betul. Iya, dan saya juga tidak bisa salahkan juga calegnya 100% Kakak. Saya juga tidak bisa salahkan masyarakat, tapi masyarakat cukup punya andil. Contoh Kakak, saya beberapa kali itu datang di sebuah rumah, di sebuah daerah di dapil kami. Alhamdulillah luar biasa Pak, komitmen dan konsisten untuk insya Allah Rijal Jamal. Seerekana seregau pokoknya. Iya. Tapi Pak menjelang pemilihan Pak, di masa-masa tenang Pak, mungkin pilih, bahkan ada statementnya kepada simpul kami, kepada tim kami. Sebenarnya kami mau pilih Kakak Rijal ini, tapi ini calon yang lain ada nak kasih. Betul. Iya, yang harusnya di TPS itu suaraku 30 sampai 40, 5 mami nasi sangang. La ilaha illallah. Dan itu sisa anak muda yang bertahan, yang agak sedikit bertentangan dengan orang tuanya. Jadi memang apa kosakatanya di sekelam itu. Iya, iya. Memang begitu. Saya kurang tahu di mana. Kalau selalu kita dengar ini hilirisasi. Iya. Di mana hilirnya ini? Iya, maksudku di mana iya, ini khusus sekali benangnya Kakak. Iya. Dan Tommy bagaimana caranya diurai apa segala macam. Makanya selalu saya sampaikan, dan saya sampaikan kepada partai kami di PKB. Kan partai itu seperti rumah makan, seperti kafe Rumah Lamduk lah itu partai politik Kakak toh. Kebetulan ini warna merah ini tuh. Iya, partai politik seperti kafe Rumah Lamduk misalnya. Iya. Ketika kita datang di kafe Rumah Lamduk itu ada menu-menu Kakak. Iya. Ada menu-menu, ada nasi goreng, ada Thai tea, dan ini apa saya minum? Apa tadi? Pandan jelly. Pandan jelly ini yang dalam Iya. kali ini. Mantap. Selain karena jelinya warna hijau-hijau selain itu jadi. Dan di kafe Rumah Lamduk ini ada menu-menu. Silakan Iya. kita pilih sesuai selera masing-masing. Begitupun partai politik. Partai politik itu seperti rumah makan, seperti kafe yang di dalamnya ada menu. Ini menunya caleg orang kaya, caleg duafa, iya, caleg akademik, caleg pragmatis. Ada dokter, ada caleg dokter, ada caleg cantik, ada caleg gagah dan sebagainya. Silakan masyarakat memilih sesuai dengan gayanya masing-masing selera. Karena ada satu yang tidak bisa dipaksa di muka bumi ini, selera. Oh iya. Iya. Cuman kan maksud saya begini Kakak. Argumentasi terakhir itu kan kemudian bertentangan juga dengan bahwa ada tonji itu mungkin seleranya A, begitu dihadapkan dengan materi misalnya pindah tonji. Iya, dan itu saya jaga kok dong Kakak Cale. Saya jaga itu bahwa idealnya demokrasi menurutku adalah ketika orang bebas memilih tanpa ditekan, tanpa dibayar, tanpa disuruh. Makanya kenapa saya tidak melakukan cara yang kemarin yang seperti kebanyakan Kakak. Artinya saya tidak menyalahkan yang menggunakan cara itu karena masyarakat juga menginginkan. Tidak bisa jual dua arah itu barang. Dua arah itu barang Pak. Ada supply and demand. Atau permintaan Pak, hukum ekonomi. Iya, penawaran Ya. Jadi maksudku saya begitu Kakak. Artinya apa? Supaya saya bisa mengklaim bahwa ini suara dari yang memilih kami. Sampai sekarang berapa Kakak? Belasan ribu Kakak. Belasan ribu. Dan itu pemilih cerdas Kakak. Artinya apa? Tidak ada yang memang dibayar pun. Tidak ada. Iya. Tidak ada yang. Artinya original. Ya memang karena emosional kah, karena fisik kah, atau karena faktor yang lain. Karena begini Kakak, saya perhatikan konten-konten tak terutama di Instagram. Iya. Memang kan itu penuh program. Iya. Penuh program itu. Saya perhatikan itu. Iya. Oh, ini programnya, nama programnya ada, apa programnya saya perhatikan itu Kakak. Pertanyaanku begini nih. Kalau Kakak Rijal saja dengan sedemikian baiknya mengkonsep apa yang akan dia lakukan. Dan belasan ribu dari puluhan ribu target ceritanya itu. Apa yang bisa kita lakukan ini? Masih bisakah kita beroptimisme terhadap politik ini? Oh bisa Kakak, bisa. Jadi Bisa, saya tidak pernah, saya mengeluarkan budget itu sangat kecil Kakak. Iya, karena banyak partisipasi, kita mengusung konsep politik partisipasi. Artinya ada orang yang menyumbang, ada yang membantu dan sebagainya. Yang menurutku itu nilainya tidak bisa diukur dengan uang, sehingga agak memudahkan. Kenapa saya begitu getol Kakak? Karena saya menjaga satu suara yang murni. Iya, dan kami tetap akan kawal suara yang memilih kami itu di luar parlemen. Jadi saya masih terus dijaga. Iya.
Kakak Cale kenal Rijal lah kakak ya. Siap. Insya Allah. Seperti apa yang kita kenal kakak Rijal tidak akan berubah itu kakak. Siap. Apapun hasil keputusan KPU ya. Kita podcast ini kan belum ada hasil. Betul. Ini silaturahminya kakak Rijal memang begitu, saya WA langsung dibalas. Amin. Langsung itu ajak podcast langsung mau, alhamdulillah. Tapi kakak berapa titik yang kemarin diturunin itu? Kalau rumah kakak sekitaran 200. Saya belum dapat angka pasti dari tim, tapi kemarin gambarannya sekitar 200 untuk Goa dan Takalar. Iya. Kenapa kak kita pilih di situ kakak? Ini menarik kakak. Pertama kalau bicara endingnya itu hasil umroh. Iya, maksudnya petunjuk dari yang di atas kakak. Yang kedua harusnya kan Makassar idealnya. Iya betul. Idealnya kemarin Makassar, cuman di Makassar kan ada incumbent, ada Kak Uci. Iya, artinya sudah ada kursi di situ dan masih ada orangnya. Kalau di Goa Takalar ada kursi tapi orangnya berganti. Dalam hal ini istri incumbent yang saya lawan, yang saya hadapi. Karena sang petahana akan maju di Pilkada Takalar. Maka saya dipersiapkan di situ. Yang kebetulan memang saya di Goa. Saya tinggal di Goa. Iya, jadi interaksinya dengan masyarakat Goa, Takalar itu intens kakak. Tabe kakak, tabe. Iya. Kan kita orang Bugis nih, Bugis Ladek ini. Ini masuk ke Takalar. Adakah bariernya masyarakat terhadap isu-isu kesukuan itu? Ada kakak. Ada. Tetap ada. Saya di awal-awal itu kakak diserang isu sara. Bahwa jangan pilih karena bukan orang Goa Takalar dan sebagainya. Dan yang saya sangat sayangkan karena anak muda yang mainkan isu itu, narasi itu. Dan apa yang saya lakukan Kanda, pertama biarkan saja, tidak ada masalah. Karena menurutku kalau ada anak muda apalagi anak aktivis yang mengeluarkan isu itu, menurutku, sudah sangat berarti dia ini tidak berkembang ini pemikirannya. Betul. Hari ini kalaupun saya maju ke Jabar misalnya, apa masalahnya? Ya kalau saya caleg di Jabar misalnya 2029 di Jawa Barat misalnya di Bogor, di Depok atau apa mesti, kan tidak ada masalahnya. Ya kan begitu. Pak Jokowi saja orang Solo Pak, dia calon gubernur di DKI Jakarta, bukan orang Betawi Pak. Betul. Nah kalau mindset kita masih seperti itu, apalagi digawangi oleh anak muda, menurut saya setengah mati kita bilangin maju kita ini. Itu ini sebenarnya juga kakak. Kita pernah ngobrol panjang itu mengenai niatan untuk maju. Salah satu orang yang mendorong atau kelompok yang mendorong kan anak muda sebenarnya. Kalau kemarin kita ngobrol kemarin itu terus ternyata anak muda tonjing jadi barrier ini kakak. Artinya apa? Memang begitulah kondisi di lapangan. Kondisi di lapangan dan sebagainya. Saya kurang tahu apa niatannya. Tetapi paling tidak memang ketika kita berusaha untuk membawa sesuatu yang ideal, tidak mungkin tidak ditentang. Begitu. Dan saya senang itu kakak. Makanya ketika dia menentang kakak, saya ajak diskusi. Saya mengajak diskusi. Siapa tahu saya keliru. Karena ide itu baru dikatakan ide ketika dia dipertentangkan. Betul. Bagaimana mungkin? Kenapa komitmen program-program itu kakak saya upload di Hamin 1 bulan? Karena itu sudah dipertentangkan, diperdebatkan dulu. Sudah. Kakak. Filosofi kepemimpinan yang saya pahami kakak Cale izin adalah kalau Anda menjadi pemimpin, mendengar kau dulu kurang ajar. Ya kira-kira begitu. Jangan hanya dirimu kau dengar, sama orang-orang terdekatmu. Dengar kayak apa maunya. Masyarakat butuh kopi, yang kita bikin teh. Bikin juga kopi. Kira-kira begitu. Jadi, ternyata masalahnya di pupuk. Ternyata masalahnya di sini. Anak muda butuh ini. Baru kita rumuskan. Coba sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang kita punya di DPR nanti. Ada 7 kalau nggak salah kakak dia. Ada 7 benar sekali. Luar biasa kakak Calen. Nah ikuti betul ini barang. Bagaimana caranya tidak kakak Con? Takut tongkak. Hubungi biasa kakak Ton. Sibuk. Siap. Tapi memang di lapangan tuh pertarungan keras kakak. Pertarungan keras kakak. Dalam artinya keras bagaimananya nih? Kan sekarang tuh sepertinya pertarungan tuh bukan antar partai kakak, bukan orang partai dengan partai lain misalnya. Tapi sepertinya yang di dalam satu partai itu juga jadi senggol-senggolan itu kakak. Itu yang keras kakak. Itu yang keras justru kakak deh. Bukan dengan antar partai tetapi internal partai. Karena sistemnya juga begitu kakak. Karena sistemnya begitu kakak. Tuh senlik jadi memang perhitungannya begitu dan memang dulu kan enak suara yang terbanyak. Siapa suaramu paling banyak maka kau yang terpilih. Tapi kan suara partai. Makanya kekuatan mesin partai juga pengaruh. harus bergerak. Tapi secara keseluruhan PKB oke kakak. Kami mendapatkan sejauh ini kakak ya, enggak tahu kalau ada perubahan nanti di hasil akhir. PKB di Goa Takalar kursi ke-4. Kemarin kursi ke-5 di 2019. Artinya naik satu tingkat. Di tengah gempuran partai lain yang juga bagus kakak. Pengaruh dari menurut analisis partai apakah punya pengaruh terhadap dari Pilpres itu maksudnya? Pasti. Salah satu
kalau di pusat kakak itu suara partai PKB naik menjadi 6 juta. Dari efek koktail efek ekor jas 6 dari juta penambahan ini Iya. gara-gara Caimin iya ini. iya Amin ya. Oh, Amin. Pilpres kemarin. Iya, jadi bertambah 6 juta suaranya PKB secara nasional. Iya. Iya, dari awalnya surveinya kan kemarin di 2019 PKB dapat 9, sekian persen. Iya. Sekarang menurut informasi dari DPP 12, sekian persen. 12 sekian Itu bertambah 6 juta suara. Di Sulsel? Di Sulsel karena belum ada hasil cuma sementara kakak. Kalau jumlah suara, jumlah kursi mungkin kalau bukan sama 8 mungkin kurang 1, 7. Tapi kalau jumlah suaranya saya belum. Saya perhatikan ini cara tak bicara teknis suara politisi mentom begini kan. Kakak. Karena kita kan ceritanya harus kafah toh, harus total. Udah khulufi silmi kafah. Allah. Masuklah ke agamaku secara. Jadi memang toh. Betul. Waktu saya podcast kakak, kakiku yang basah. Iya. Tapi ketika mau mikir masuk ke politik kalau basah semua Coba kata, iya. Karena tuh jangan tanggung. Pokoknya polisi. Nah, ini yang saya mau tanya. Iya. Setelah ini, let's say. Aduh. Let's say. Ini yang setelah ini. Iya. Mau kayak apa ini sekarang kakak? Melihat perhitungan suara kan kita masih urutan kedua kakak. Saya runner up ya. Masih runner up ceritanya. Dan sepertinya kalau melihat situasinya ada 1 kursi jadi situ. Iya. Apa yang kita mau lakukan ini? Tetap berada tetap di PKB misalnya untuk melanjutkan ini syahwat politik. Syahwat birahi ya. Ya saya cari kosakatanya sebenarnya kakak, tapi sepertinya syahwat energi politik tak tersalurkan. Atau mau bagaimana kakak? Kada pilkada ini? Pertama kak, saya itu tidak pernah mengejar posisi. Oke. Saya tidak mau pernah mengejar jabatan kakak karena saya pernah menyesal. Dikejar-kejar ternyata tidak didapat. Tidak dikejar ternyata datang dengan sendirinya. Ya, artinya apa kakak? Tugasnya saya adalah menyiapkan kompetensiku sebaik mungkin. Ketika memang sudah waktunya datang, maka pasti percayalah. Ini kan persoalan keimanan saja kakak. Iya. Jadi saya pertama setelah ini apapun sebenarnya hasilnya mau menang ataupun kalah, kembali ke setelan pabrik. Jadi content creator. Itu pertama kakak. Siap. Tapi tetap berada pada circle politik, tetap berada pada ekosistem politik. Karena saya sampai hari ini masih percaya bahwa kalau ingin merubah banyak orang, ingin membantu banyak orang, merubah keadaan, politik lah pintunya. Cara yang paling efektif. Efektif, cepat, terstruktur, sistematis. Dan kita percaya itu kakak? Saya percaya kakak. TSM itu barang kalau politik, terstruktur, sistematis dan masif. Kalau Anda seorang ustadz, kiai, ceramah di khutbah Jumat, di mimbar-mimbar. Oke, yang terpengaruh mungkin di masjid-masjid itu. Hindari minum khamar, haram. Tapi masih tentu orang minum balok, minum khamar. Tapi kalau bupati, wali kota, kebijakan parlemen, bikin peraturan daerah, dilarang minum balok. Dilarang jual balok. Berhenti itu barang. Selesai juga. Itulah politik, Pak. Makanya ketika kemudian orang-orang yang ideal juga masuk ke politik, maka saya kira banyak masyarakat yang akan terbantu. Kan begini kakak, dari tadi pembicaraan itu memang ada yang salah dalam proses politik kita ini. Bisa jadi kakak. Memang ada yang salah. Sistem dan segala macam. Ini paling pertanyaannya kakak. Apakah masih boleh kita berharap pada hasil pemilihan yang dari proses yang tidak baik itu yang tadi kita sebut? Bolehkah kita berharap itu? Boleh-boleh saja sih kakak sebenarnya kalau namanya atau idealkah kita berharap? Beda itu dendam politik sama konsekuensi politik. Iya. Kalau saya mengatakan bahwa jarra kok, nanti masyarakat misalnya ya anggapnya tidak ada dengar kok. Kan selama ini kan kami jadi konten kreator kakak banyak menyampaikan aspirasi ke kami kok dong. Saya bilang kenapa kita kesayang kok dong ada anggota DPR. Iya, waktu masalah Covid masih saya kakak masalah Covid. Banyaknya orang mengeluh dan mengeluhnya ke saya, sedangkan saya juga terdampak Covid ini kasihan nih. Mengeluh ke kita, saya bilang kenapa ke saya? Ini ke DPR kita menyampaikan aspirasi kita. Tapi apa Anda bilang tidak ada yang dengar. Kalau kakak Rijal kan cepat apa segala macam. Nanti maksudku ketika nanti ada masyarakat begitu lagi, saya bilang siapa DPR yang kemarin kita pilih di situ Ki. DM Miki, WA Miki dan seterusnya. Karena rananya. Karena mereka itu dalam tanda kutip dibayar, digaji untuk memang mendengarkan kimasalahata. Nah, kalau ke saya tidak bisa. Hanya mantul gini barang. Oke, viral.
selesai. Iya. Tapi tidak bisa merubah keadaan. Makanya kalau mau dibilang dan itu adalah bagian daripada konsekuensi politik. Iya. Kalau dendam politik ya dikasih jarah-jarah masyarakat. Nah, tapi ini tidak. Tapi tidak. Ya, ini konsekuensi karena kita memilih pemimpin dan wakil yang sudah seperti itu. Ya sudahlah, kita terima saja konsekuensinya. Iya. Semoga saja yang terpilih ini bisa ada perubahan. Iya, dia tidak hanya terpilih tapi juga mampu mengedukasi. Dan harapanku besar itu kepada partai politik. Saya autokritik kepada partai PKB, Kakak. Saya kritik partaiku sendiri, Pak Ketua. PKB tidak boleh hanya muncul ketika musim pemilu. Betul. Musim politik. Di luar pemilu dia harus muncul. Ada kebakaran, ada PKB di situ. Ada banjir, PKB di situ. Iya, ada butuh bantuan ini PKB misalnya di situ. Dan itu yang cita-cita sederhana saya, Kakak, supaya orang melihat tahu adik, karena kalau kita kemudian baru muncul di musim pemilu kosnya besar, Kakak. Ya ini yang terjadi. Iya, ini yang terjadi. Coba bedek dari awal kita betul-betul ada juga di setiap segmen hidupnya masyarakat. Kan enak sekali. Iya. Ya itu. Jadi kalau bilang salah atau bisa ya enggak apa-apa, ya namanya berharap. Bolehlah kita berharap. Iya, Bolehlah. dia bilang memetrolnya PSM bahwa semuanya bisa hilang kecuali harapan. Makanya istilahku sekarang harapanmu. Harapanmu godong. Allahu Akbar, enak sekali ngobrol sama kita ini, Kakak. Cuman saya takut mengambil waktu tak terlalu banyak karena sibuk sekali gitu. Kita tergantung dari hostnya. Terima kasih banyak Kakak Rijal. Sama-sama Kakak Cale ya. Saya jangan kapok-kapok untuk saya undang di podcast Amin. ini. Insyaallah saya minta. Dan tolong jangan hanya undang juga. Siap. Tapi sebetulnya ada apa. Karena saya tahu apa ini banyak menangnya. Jangan itu. Baik itu di Petarani maupun di Urip. Masukku nomorku belum berganti tuh. Siap. Ingat tong kesang adeta ini. Karena kalau kita undang kayak begini sih minimal tapi kalau kanda ada sedikit bisa dikerja-kerja ya ada sedikit harapanmu. Insyaallah. Terima kasih teman-teman Portal Media, terima kasih Kakak. Sama-sama. Kakak Rijal, terima kasih. Insyaallah kita ketemu. Teman-teman Portal Media, kita ketemu di episode berikutnya. Billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren.